Kita akan langsung bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Mbak Dina Praptora Harja yang merupakan pengamat hubungan internasional Universitas Bina Nusantara. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Di sebelahnya juga sudah ada Pak Slamet Ginting yang merupakan pengamat militer Universitas Nasional. Selamat malam Pak Slamet. Selamat malam. Baik, selanjutnya juga ada Mas Yanuardi, pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Yanuardi. Malam Mbak Tir. Baik, saya akan ke Mbak Dina terlebih dahulu mungkin. Mbak Dina, Iran dan juga Israel yang sebelumnya kita ketahui telah berperang kurang lebih 12 hari begitu ya, telah melangsungkan gencatan senjata. Tapi informasi yang kemudian beredar ini ternyata Israel mengalami kerugian dengan jumlah yang fantastis begitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat untuk dampaknya sendiri di posisi Israel secara politik maupun juga diplomatik, ini seperti apa Mbak Dina? Sangat buruk. Oke. Jadi kalau dilihat dari, kita lihat harus memang beberapa layer ya. Kalau kita bicara soal hubungan internasional, ini semacam pasti ada dimensi di dalam negeri, domestik, karena bagaimanapun politik luar negeri itu sumbernya dari dalam negeri. Bisa jadi satu cara buat para pemimpin untuk unjuk gigi lah. Mendapatkan legitimasi mengapa dia masih harus berkuasa dengan cara dia melakukan sejumlah aktivitas bahkan serangan militer ke negara lain. Benjamin Netanyahu itu dalam posisi yang sangat terjepit sebenarnya di dalam negeri. Sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebenarnya posisi partainya dia itu bukannya semakin kuat tetapi melemah mayoritasnya karena ini sistemnya di sana kan parlementer. Kemudian juga Benjamin Netanyahu secara politik juga dikenal korup ternyata. Jadi di dalam negeri juga orang mulai merasa bahwa apa yang dia lakukan di luar negeri sebenarnya tidak selaras dengan kepentingan rata-rata orang Israel. Ya, mayoritas di sana ya. Mayoritas di sana. Jadi walaupun masih ada kalangan yang loyal, terutama dari partai kanan ya, dan memang partai kanan di Israel ini menguat dan partainya bukan tunggal hanya partai Likud yang dikuasai oleh Netanyahu dari tahun berapa itu lama dia udah lama di Likud. Posisinya sekarang juga Naftali Bennett, lawan politiknya itu juga partai kanan. Makanya pergerakan suaranya itu masih tetap didominasi oleh orang-orang yang ingin cara yang lebih keras ke negara-negara di Timur Tengah. Tapi poinnya cuma beda 3 poin survei terakhir di Timur Tengah. Jadi dia dan Naftali Bennett itu skornya popularitasnya cuma beda 3 poin. Artinya cuma tipis lah ya, kalau mau dibilang ada kenaikan cuma tipis. Justru dari pihak Amerika Serikat sekarang udah bilang kayaknya cukup deh dengan segala kepemimpinan yang kau lakukan segala macam itu, karena pada dasarnya Amerika Serikat juga sepertinya mulai pikir-pikir nih soal mengeluarkan lebih banyak dana lagi untuk perang. Artinya dengan fakta-fakta tersebut ya, apa yang sudah disebutkan oleh Mbak Dina, dalam waktu dekat sebenarnya Netanyahu ini akan digulingkan. Upaya itu sudah terjadi beberapa kali. Betul, sejak Palestina ya? Sejak Palestina itu. Tapi ya lagi-lagi, kalau Donald Trump sih masih berusaha untuk menjaga dia sampai dapat deal. Jadi yang diinginkan oleh Donald Trump itu adalah demi kau bertahan, kau harus secure dana. Jadi anggaran dari pertahanan Israel harus didedikasikan untuk membeli lebih banyak senjata dari Amerika Serikat. Berapa lama Donald Trump memberi waktu ya dalam tanda kutip kepada Netanyahu untuk bisa memenuhi apa yang ia butuhkan gitu? Minggu ini dia akan ketemu kan katanya di Washington. Jadi kita lihat saja hasilnya begitu. Ini sangat impulsif memang negosiasi ini, karena Donald Trump kan berarti kecenderungannya memang selalu mengutamakan deal daripada perdamaian. Oke. Mendahulukan deal ya, daripada perdamaian. Baik, saya bergeser ke Pak Slamet. Pak Slamet, kalau melihat keputusan gencatan senjata, kalau tadi kita lihat ini ternyata sudah 5 hari yang lalu ya, Amerika Serikat meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik sesegera mungkin. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini ada yang bilang karena memang ingin mendapatkan Nobel begitu ya, tapi apakah alasan lain atau motivasi lain ini karena memang ingin menyelamatkan wajah Netanyahu karena alutsista maupun juga kemampuan militernya memang sudah tidak sanggup lagi? Ya, paling tidak harus dipahami dulu salah satu kebijakan politik luar negeri Amerika adalah mengamankan Israel. Jadi mengamankan Israel sama juga mengamankan Amerika. Sehingga apa yang ancaman terhadap Israel, maka dianggap juga itu ancaman bagi Amerika. Maka bagaimana Netanyahu mempengaruhi pemerintahan Donald Trump untuk menyerang Iran, tentu saja ini dipahami oleh Amerika juga bahwa Israel sedang terancam. Karena itu Amerika menyetujui dalam tanda petik walaupun tidak secara eksplisit
untuk melakukan penyerangan pertama ke Iran pada tanggal 13 Juni lalu. Jadi bagaimana Trump menghadapi dilema di dalam dan di luar negeri juga kita harus pahami bahwa eskalasi perang ini yang dilakukan Amerika juga ikut membantu Israel dengan menyerang 3 daerah. Itu juga cuma serangan terbatas, formalitas, sehingga itu dianggap tidak membahayakan bagi kelangsungan ancaman terhadap Perang Dunia Ketiga. Karena baik Cina, Rusia juga melihat bahwa ini hanya serangan-serangan formalitas belaka. Yang menarik adalah bahwa Persia adalah salah satu simbol dari pelayaran perdagangan internasional. Karena itu ini menjadi titik penting apabila betul-betul Iran misalnya memblokade Selat Hormuz, maka ini juga ancaman juga bagi Cina, ancaman juga bagi Rusia. Dan ini perang akan terjadi kalau perang besar akan terjadi apabila melibatkan aktor-aktor besar, Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong-un, serta pemimpin Pakistan. Itu yang bisa mempengaruhi. Tapi eskalasi ini menurut saya belum sampai seperti itu. Nah, yang menarik adalah upaya Trump ingin mendapatkan Nobel perdamaian, dan itu menjadi tertawaan dunia karena dia ikut menyerang Iran. Bagaimana mungkin seseorang yang ikut memulai duluan, kemudian juga menawarkan perdamaian. Baik. Saya kira kondisi perdamaian ini juga tidak bisa diterka, tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Ingat ketika Netanyahu mengatakan dia akan berlibur, tahu-tahu besok nyerang. Trump juga mengatakan bahwa 2 minggu lagi saya akan pikirkan, tahu-taunya besok. Jadi apakah kemudian akan terjadi perang lagi atau tidak? Saya yakin ini sangat-sangat tergantung situasi kepribadian dua tokoh ini. Oke, baik. Sedikit meluruskan tadi, kalau Amerika Serikat dengan Israel memang secara tradisional itu saling mendukung. Tapi kalau dengan kejadian kemarin di Iran, nampaknya udah nggak harmonis lagi gitu ya. Saya udah ngeliat nggak harmonis sebenarnya. Donald Trump yang memecah ini, dan ini menjadi satu tanda juga bahwa Amerika itu sebenarnya sudah tidak memimpin dunia lagi karena Israel berani mengambil keputusan tanpa keputusan dari Donald Trump. Donald Trump justru bantu gitu, ibaratnya dipaksa untuk membantu. Dan di dalam negeri Amerika Serikat kita tahu terpecah posisinya, lebih banyak orang demo Palestina. Ini artinya Israel sudah mulai terlihat membangkang begitu ya oleh Amerika Serikat, oleh Donald Trump. Atau kita bisa juga bilang bahwa Amerika Serikat sudah turun pamornya. Bahkan sekutunya yang paling dekat pun udah nggak dengar. Baik, saya ke Mas Yanuardi. Mas Yanuardi, dengan adanya keputusan gencatan senjata kemarin, apakah juga bisa diartikan bahwa ini ada pergeseran strategi geopolitik nih yang kemudian terjadi di kawasan, Mas Yanuardi? Kalau saya lihat yang pertama, Trump ini kan pribadi yang tidak bisa diprediksi ya, yang tadi Pak Slamet sebutkan itu. Dan kalau dia sebut 2 minggu, ternyata nggak sampai 2 minggu ya, jadi itu tidak bisa diprediksi. Maka gencatan senjata ini menurut saya sesuatu yang positif buat kedua negara ya, buat Israel sama Iran. Tapi yang kedua yang harus kita antisipasi adalah kemungkinan terjadinya eskalasi lanjutan. Karena Iran mengatakan bahwa mereka tidak akan berdiam diri kalau misalnya Israel melakukan serangan, misalnya serangan ke Palestina lagi, ke Gaza dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini harus disyukuri oleh masyarakat dunia. Jadi kita melihat ini ada perdamaian, ceasefire ya, tapi ceasefire ini belum bersifat permanen ceasefire, jadi belum sifat permanen gitu, masih ada potensi laten. Jadi dia potensi laten yang kalau misalnya ada pelecutnya, ada provokasinya, maka ada kemungkinan untuk dia bisa meletus menjadi satu konflik baru lagi, bahkan bisa menjalar pada kawasan lain, atau misalnya tadi lebih jauh misalnya sampai ke Perang Dunia Ketiga gitu. Itu segala kemungkinannya ke depan begitu ya, potensi-potensi. Tadi saya sudah menanyakan Mbak Dina berkaitan bagaimana kemudian dampaknya. Kalau dari kacamata pengamat Timur Tengah, Anda melihat dampaknya baik itu dari segi ekonomi kemudian juga politik, apa yang sebenarnya terjadi dengan adanya kerugian yang cukup fantastis, informasinya bahkan triliunan begitu. Tapi ditahan ya Mas Yanuardi, kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Sebelum perbincangan kami lanjutkan, pemirsa, kami akan hadirkan di layar
kaca televisi Anda, pemirsa, data-data berkaitan dengan perang Israel dan juga Iran yang terjadi pada beberapa waktu lalu, dan kita ketahui ini kerugian dari Israel selama perang 12 hari ini pengeluarannya untuk operasional militer ini cukup fantastis ya. Anda bisa melihat untuk operasional serangan ini 593 juta US dollar bahkan. Kemudian juga yang tertinggi adalah perkiraan dalam satu hari yang dikeluarkan untuk perang melawan Iran ini adalah 725 juta US dollar. Selanjutnya pemirsa, ini adalah kerugian Israel selama perang 12 hari, fasilitas penting yang kemudian hancur akibat serangan Iran. Ini ada kilang minyak terbesar Israel, Bazan, bahkan kerugian mencapai 3 juta US dollar. Bandara Internasional Ben Gurion, kerugian biaya tambahan operasional akibat pengalihan ini diperkirakan mencapai 6 juta US dollar. Oke, baik, saya mungkin langsung minta tanggapan Mbak Dina ya. Mbak Dina, ini luar biasa sekali ya, fantastis begitu angkanya. Apa yang kemudian ini bisa disoroti? Karena begini, ada data kurang lebih 36.000 atau 39.000 begitu ya. Masyarakat dari Israel ini meminta semacam ganti rugi begitu ya ke pemerintahnya. Ini kan artinya menambah beban baru pemerintah Israel. Apakah mereka bisa mengupayakan atau setidaknya menuntut begitu ya ke PBB atas apa yang sudah terjadi? Kan setidaknya itu yang kemudian ini kita antisipasi begitu dari Israel terhadap Iran. Aturan mainnya pertama adalah masyarakat Israel harus menuntut pada pemerintah Israel. Karena yang menginisiasi perang itu kan pemerintah Israel. Betul, dan itu nampaknya sudah terjadi ya? Itu udah terjadi. Okay. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal angka nih, hitung-hitungan angka gitu, ya nggak usah langsung terlalu percaya lah ya dengan angka-angka seperti itu kan estimasi. Kalau orang ngeluarin angka, itu biasanya kan demi tujuan ada kerjasama gitu. Dan kita tahu minta sama PBB, loh PBB nih per bulan Maret 2025 yang bayar iuran tuh cuma 40% dari anggota yang 192 negara itu. Jadi bahkan Amerika aja nggak mau bayar. Nggak ada solusi juga berarti ya? Jadi kan dibangkrutkan sendiri oleh member states gitu kan, ibarat kasarnya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang orang Israel menuntut ini, pertanyaannya sebenarnya kalau di hukum internasional itu ada yang namanya customary law. Customary law itu sebenarnya jelas harus ditegakkan lebih dulu daripada hukum perang. Nah, si Israel ini kan hukum perang aja dia langgar, orang telah terjadi genosida kan, sipil segala macam secara membabi buta dia libas gitu kan. Apalagi customary law. Customary law itu tatanan yang bahkan tidak tertulis, penghormatan kepada negara lain, bahwa negara lain itu equal, bahwa kalau mencari jalan damai kamu nggak boleh mengejek negara lain. Gitu. Jadi cara-cara yang seperti itu jelas tidak ditegakkan oleh Israel. Jadi seharusnya dunia internasional tinggal bilang oh begitu gitu. Baik, Pak Slamet, itu kalau dari pandangan hubungan internasional begitu dan apa yang kemudian bisa diupayakan, tapi kalau dari sisi militernya, angka yang lumayan fantastis yang kemudian dikeluarkan oleh Israel, Anda melihat memang peran yang dilakukan oleh Iran ini cukup efektif begitu? Ya, jadi sampai sekarang Cina mengatakan harus terjadi deeskalasi ketegangan di Timur Tengah. Cina sekarang menjadi aktor penting karena Iran sudah mendatangi Rusia, kemudian reaksinya kelihatannya tidak positif bagi Iran. Tapi ketika Iran mengatakan terima kasih banyak kepada Cina, itu menjadi strong point bagi seluruh dunia, sampai-sampai Donald Trump juga membujuk Xi Jinping agar Iran tidak memblokade Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz ini sesungguhnya adalah senjata nuklir yang paling kuat bagi Iran, ketimbang kemudian kekhawatiran mereka sedang membangun senjata pemusnah massal. Itu sesungguhnya pemusnah massalnya di Selat Hormuz. Karena itu Eropa sekarang, Uni Eropa, mohon ampun kepada Iran agar tidak memblokade ini. Karena betul-betul ini adalah selat yang sangat vital bagi perdagangan dunia internasional. Karena itu menurut saya semua dunia sekarang sedang berharap dari Iran. Jadi Iran justru memegang kartu. Kalau dia memblokade Selat Hormuz,
Mestinya sudah nyerah dalam tanda petik, memohon pada Jinping supaya membujuk Ali Khamenei, jangan dong. Uni Eropa udah ampun-ampun. Ya. Jadi dampak dari perang ini justru menurut saya kemenangan tanda petik diplomasi Iran itu sangat kuat, terutama di Selat Hormuz. Dan saya kira juga Iran juga berpikir bahwa kalau dia memblokade, dia akan menjadi musuh bagi dunia internasional, termasuk di Asia. Karena termasuk Indonesia, harga minyak naik dan segala macam. Saya kira Iran sedang mempertimbangkannya, karena itulah posisi tawar Iran sekarang sedang kuat, ketimbang posisi tawar Israel begitu. Bisa diartikan juga bahwa memang dalam hal ini Iran sudah bisa membuktikan atau bisa memenangkan begitu ya, strategi untuk menekan secara militer maupun juga psikologis begitu. Iya betul, karena itu Iran tidak langsung menyerang, tapi proksi-proksinya seperti Houthi masih menyerang sampai sekarang, sampai hari ini menyerang Israel. Itu untuk menandakan bahwa kami ini belum menyerah. Proksi aja bisa lakukan itu, apalagi kami, kira-kira begitu. Oke, baik, Mas Yanuardi. Kalau kondisinya Israel katakanlah memang sudah rugi triliunan begitu ya, Anda melihat akankah Israel ini lebih smooth begitu ya mainnya, artinya lebih jaga-jagalah, menahan diri untuk tidak melakukan serangan-serangan, atau bahkan ada sesi balas dendam yang akan dilakukan nanti? Kalau kita lihat dari sejarah, saya tidak yakin Israel akan tetap berdiam diri. Saya melihat kemungkinan akan terjadi eskalasi kembali. Karena dalam sejarah kita lihat selalu ada saja aksi yang dilakukan oleh Israel. Sekalipun ekonominya sudah terseok ya? Iya. Tapi kan dia akan di-backup oleh Amerika Serikat. Jadi ekonomi Amerika itu kan di-backup oleh ekonomi Israel itu kan di-backup oleh Amerika Serikat kan. Jadi saya kira Netanyahu dan Trump, walaupun beberapa waktu lalu ada sedikit konflik lah kita bilang seperti itu, tapi saya kira secara ekonomi tetap ada backup dari Amerika, dan kita sulit untuk percaya kepada Israel karena selama ini selalu biangnya di situ, itu di mana-mana orang udah tahu itu. Maka menurut saya sekarang ketika masyarakat Israel menuntut agar ganti rugi ya, hitungan kasar saya itu kerugian gara-gara perang 12 hari ini sekitar 512 triliun untuk rupiah kita. Itu meliputi kerugian langsung kayak rumah-rumah hancur dan lain sebagainya, dengan kerugian yang tidak langsung kayak orang di PHK, termasuk ada sekitar 100.000 ya, ada 100.000 orang Palestina yang bekerja di Israel. Itu kan di PHK semua itu. Jadi orang-orang Palestina kan banyak juga yang kerja di state Israel kan. Itu di PHK semua dan kerugiannya sekitar itu. Nah, menurut saya kita sulit untuk percaya kepada Israel untuk dia akan benar-benar taat kepada ceasefire ini, tapi kita tetap berharap bahwa dia bisa taat untuk itu. Oke, baik. Ada potensi serangan balik gitu ya, tapi nanti akan secara langsung atau dengan menggunakan proses misalnya menggunakan Hizbullah atau dengan Houthi begitu? Kalau serangan lewat proksi Iran itu kan tetap terjadi sampai sekarang ya. Artinya kan poros perlawanan Iran itu kan ada Houthi, ada Hizbullah, ada juga di Suriah, ada juga di termasuk Hamas ya, yang sampai sekarang masih eksis ya. Masih ada puluhan orang kan yang masih ditahan oleh Hamas. Artinya serangan Iran terhadap Iran dan proksinya terhadap Israel masih terus ada, tapi saya kira kita tetap berharap agar Iran juga menahan diri. Saya lihat Iran memang menahan diri karena dia tidak menyerang pada instalasi nuklir yang vital ya di Israel. Karena Israel kan punya kurang lebih 90 hulu ledak nuklir, sedangkan Iran nggak ada. Nah, Iran tidak menyerang hulu ledak itu, atau titik-titik yang strategis kan tidak diserang oleh Iran. Artinya Iran masih berpikir, karena Iran masih pengen ada diplomasi dengan Amerika agar sanksi internasional dari Amerika dan dari negara-negara itu bisa dihapus kepada Iran. Dan Iran juga sampai sekarang kan kalau kita lihat ya, dan itu dari Badan Energi Internasional juga mengatakan dia belum punya nuklir kok, senjata nuklir dia belum punya. Dia memang punya kemampuan, untuk bisa meningkatkan satu step lagi untuk menjadi senjata nuklir itu, tapi dia belum melakukan itu. Artinya sebenarnya Iran kalau kita lihat masih punya iktikat baik untuk mengikuti tadi diplomasi internasional untuk agar sanksi internasional yang bertahun-tahun melanda mereka itu bisa dieliminasi lah. Tujuannya buat bangsa dia juga biar tidak
bangsanya bisa lebih mandiri gitu. Tapi Baik. Iran saya lihat sekali lagi dia juga menyadari bahwa dalam politik internasional ini selalu ada yang namanya serangan-serangan, potensi serangan. Maka dia perkuat militernya dan lain sebagainya sejak revolusi tahun 79 itu. Baik, saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, kalau dari Mas Yanuardi tadi ya, ini nampaknya Israel sedang mengatur strategi begitu ya, kapan waktu yang tepat. Kalaupun itu terjadi, menurut Mbak Dina seburuk apa sih? Apa konsekuensi yang nantinya setidaknya terburuk yang akan diterima? Apa yang akan terjadi? Yang harus kita antisipasi, Israel itu sejak kemarin berusaha untuk menggunakan intelijen dia, Mossad, untuk menginfiltrasi informasi dan mendekati bahkan mencari orang-orang yang korup di negara-negara sekitarnya untuk bisa dipengaruhi mengirimkan data, mengirimkan informasi untuk kemudian Israel punya bahan untuk nyerang. Jadi teknik yang digunakan itu adalah melemahkan dari dalam. Ini yang harus kita antisipasi ya. Korupsi itu ternyata bisa buruk sekali menyebabkan masalah ya. Dan Israel itu harus diingat-ingat juga, emang nggak pernah ngerasa aman ya, nggak pernah ngerasa nyaman. Bahkan mungkin memang iya, politik luar negerinya Israel itu adalah dengan kampanye bahwa dia sendirian, dia tidak diterima di Timur Tengah, dia itu tidak secure, makanya harus selalu dilindungi. Jadi saya kira nggak akan berubah kalau itu sih, karena negara-negara yang lain, misalnya yang Sunni ya, basisnya Sunni seperti Arab Saudi, Qatar, itu udah sibuk lagi bikin deal bisnis sama Tiongkok misalnya kan, dengan Cina untuk persenjataan, kan dia udah nggak beli-beli lagi dari Amerika Serikat. Nah ini harus kita cermati nih. Kemudian Iran, kemudian Turki yang sama-sama Persia, itu juga orientasi sekarang udah beda. Dia udah nggak lagi main hanya dengan permainan politik yang biasanya, dia udah mulai masuk ke diversifikasi ekonomi. Iran itu apa yang dia perjuangkan lewat nuklir, karena dia juga belajar ilmu kedokteran, matematika, saintis mereka yang kita admire ya, yang kita kagumi di sana. Gitu. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya saya ngelihatnya ya, potensi ke depan sebenarnya orang nggak lebih sulit lah dibujuk atau dihasut gitu ya untuk percaya pada pernyataan-pernyataan dari Israel. Tapi masalahnya Israel itu kalau namanya orang nothing to lose dan partai di sana itu bergeraknya juga masih di kanan semua, ya kecenderungan bahwa mereka masih ibaratnya lebih memilih jalur-jalur militer daripada diplomasi, itu harus terus diantisipasi. Lebih memilih jalur militer dibanding diplomasi. Tapi dengan kemampuannya yang saat ini sudah nampaknya, kalau kata anak-anak sekarang sudah babak belur begitu ya Pak Slamet ya. Ini mampu nggak sih sebenarnya Israel untuk kemudian memberikan perlawanan balik, tetap tidak menomorduakan diplomasi dan mengutamakan militer? Ya, saya kira dia masih mampu. Karena perang kemarin itu menunjukkan bahwa dia punya kekuatan angkatan udara yang luar biasa. Lewat pesawat tempur masuk ke wilayah Iran, kemudian juga Mossad membunuh jenderal-jenderal terkenal Iran. Artinya kekuatan angkatan udara dan kekuatan intelijen Israel itu menjadi sebuah keunggulan. Nah, tapi di sisi lain, Iran juga menunjukkan kepada dunia bahwa dia tidak bisa dipandang sebelah mata, dia mampu memberikan perlawanan, bahkan melakukan serangan ke wilayah pangkalan militer Amerika di Qatar. Itu juga menunjukkan kepada dunia bahwa Iran itu adalah salah satu pemain regional di Timur Tengah yang bisa diperhitungkan. Jadi ada dua sisi positif dari sisi militer baik Iran maupun Israel. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, dan Israel saya kira juga akan berpikir panjang lagi kalau melakukan serangan militer melalui pesawat tempur, karena Iran juga sudah mempelajari, dan itu sejak tahun 1979 sesungguhnya ketika Khomeini memimpin Iran, salah satu kebijakannya adalah mengusir Israel dari tanah Palestina, dan itu terus dipegang sampai sekarang. Karena itu selama Israel terus masuk ke wilayah Gaza, kemudian tepi barat, selama itu juga Iran akan memperkuat pertahanan militernya dan juga memperkuat proksi-proksi untuk menyerang Israel sampai Israel meninggalkan tepi barat dan Gaza. Serangan-serangan itu tetap ada, tapi kalau kita berbicara mengenai kerugian yang saat ini terus terjadi menggerogoti Israel begitu ya, apakah ini juga bisa terbaca oleh Iran sehingga serangan tersebut bisa datang lebih awal misalnya Pak? Tapi dijawab usai jeda, kami akan kembali untuk Anda.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Pak Slamet. Pak Slamet, kalau melihat kondisi saat ini, terutama dalam perekonomian Israel begitu ya, apakah mungkin saja Iran ini membaca ini sebagai titik lemah strategis begitu ya, yang kemudian ini menjadikan potensi keputusan untuk melakukan serangan balik ini lebih cepat? Ya, kebetulan Iran punya doktrin strategi pertahanannya sama dengan Indonesia. Dia tidak akan membiarkan negara manapun menyerang wilayahnya. Karena itu perang Iran-Irak selama 10 tahun itu juga dibaca oleh Indonesia. Ternyata sama doktrin perangnya. Maka setelah perang Iran-Irak selesai, barulah hubungan Indonesia dengan Iran malah menjadi bagus tahun 90. Dan ini karena punya doktrin pertahanan yang sama, tidak akan pernah mau menyerang negara lain. Karena itu negara-negara yang punya doktrin pertahanan, strategi pertahanan aktif ini, dia sudah mempersiapkan betul apabila ada negara lain akan menyerangnya. Sehingga Iran menurut saya dengan strategi pertahanan yang aktif seperti itu, lalu kemudian perkembangan strategi, perkembangan alutsista militernya, dia sudah siap untuk menghadapi Israel. Sekalipun hari ini atau malam ini diserang, dia sudah siap. Saya kira Israel juga sedang mempertimbangkan itu. Kalau tidak, dia harus melakukan serangan terus-menerus. Padahal Israel belum pernah dalam sejarahnya melakukan perang yang cukup lama. Sementara Iran dengan Irak selama 8 tahun, dan itu menjadi titik sentral bahwa ternyata Iran adalah sebuah negara, walaupun dalam kondisi perang, dia bisa menjadi salah satu negara di dunia yang tidak punya utang. Bagaimana kemandiriannya dia tunjukkan. Jadi saya kira Iran sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan Israel. Oke, Iran sudah mempersiapkan diri. Tanggapan Anda, Mas Yunardi? Ya, menurut saya sejak revolusi Islam Iran tahun 79, itu kan Iran punya doktrin untuk membela kaum atau negara mustadafin. Mustadafin negara lemah atau kelompok lemah. Makanya sejak 79 dia punya persenjataan lengkap, dia backup Hizbullah, dia backup Hamas, Houthi dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita bisa lihat kenapa Iran membackup itu. Jadi itu satu. Yang kedua, menurut saya penting untuk kita mendorong kepada negara-negara yang bertikai ini agar mengutamakan perdamaian. Tapi yang paling penting lagi soal kedua negara ini, Israel sama Iran, menurut saya adalah salah satu masalahnya itu kan di Gaza. Ini kan gara-garanya karena Gaza dihancurkan. Maka menurut saya yang paling mendesak sekarang, mumpung lagi ceasefire nih antara dua negara, adalah segera selesaikan atau berhenti melakukan genosida di Gaza. Itu nomor satu. Itu harus dilakukan oleh Israel, agar masyarakat dunia tahu bahwa benar-benar dia udah berhenti dari genosida di Gaza. Yang kedua, dia harus segera, orang Israel harus segera membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Karena problemnya kan di situ. Ini konflik sekarang kan gara-gara di situ. Buka akses kemanusiaan, dan yang selanjutnya lagi adalah rekonstruksi Gaza. Dan menurut saya Israel perlu bertanggung jawab dalam rekonstruksi Gaza. Karena dia kan punya duit banyak. Duitnya banyak, dia harus membantu rekonstruksi Gaza itu. Dan proposal Mesir saya kira penting untuk dipakai oleh Israel untuk merekonstruksi Gaza. Nah, kalau rekonstruksi Gaza, kalau penghentian genosida, kemudian masuknya bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza ini bisa disepakati oleh Israel, mereka bisa dalam tanda kutip bertobat untuk kemudian tadi melakukan itu. Saya kira Iran juga tidak akan menyerang apapun kepada mereka, atau bahkan Houthi nggak akan menyerang. Hizbullah, Hamas juga akan segera melepaskan sisa-sisa tahanan yang ada itu. Jadi saya kira problem dua negara ini nggak bisa kita lepaskan dari apa yang terjadi di Gaza Palestina ini. Dan satu lagi yang penting lagi, kalau ini udah bisa terjadi, menurut saya adalah segera fokus pada solusi dua negara. Nah, kemarin kan pertengahan Juni ini kan sebenarnya ada konferensi di New York tentang solusi dua negara itu. Cuma kan batal gara-gara kasus ini, ya kan? Jadi menurut saya negara-negara dunia ini perlu, selain tadi meminta agar genosida dihentikan dan lain sebagainya, perlu juga nanti mengupayakan agar solusi dua negara dicapai gitu di sana dengan apa yang telah disepakati misalnya secara internasional. Oke, baik. Mbak Dina sepakat kalau yang diselesaikan pertama kali memang harus Palestina terlebih dahulu, kemudian yang lainnya akan menjadi semacam efek domino begitu yang mengikuti. Memang Israel itu punya PR besarnya itu. Kalau kita mau bicara trust ya, bahan baku untuk perdamaian,
itu ya kamu harus tunjukkan niat baiknya apa. Ya itu PR paling besarnya Israel. Dia stop dulu kejadian itu. Karena bukan cuman negara-negara Indonesia yang desperate, ini kenapa sih kok nggak stop-stop gitu kan. Tapi kan Eropa juga bilang ini uang yang sudah kita kasih untuk bantuan, kok bisa sampai nggak sampai barang-barangnya expired gitu kan, sampai udah kadaluarsa, itu benar-benar nggak bisa diterima sebenarnya. Jadi Israel memang harus bertanggung jawab. Oke, tapi apakah itu mungkin begitu ya pertanyaannya? Kan itu selalu yang kemudian kita harapkan semuanya, bahwa baik Israel maupun juga Amerika ini menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan di Gaza. Tapi dengan adanya ceasefire yang kemudian berlaku di Iran, apakah itu juga mungkin didapatkan oleh masyarakat Gaza Palestina? Nah itu kita, satu ada masalah geografis ya. Kalau kita lihat geografisnya Israel itu kenapa mulai menduduki atau mencaploki wilayah-wilayah yang sebenarnya wilayahnya Palestina. Karena resourcesnya atau sumber daya alamnya yang mau dia kuasai, terutama air. Jadi negara-negara tetangganya itu seperti Yordan, Libanon, itu kan khawatirnya apa? Air salah satunya. Terus kemudian pengungsi-pengungsi ini kan juga larinya ke negara-negara itu. Jadi stabilitas politik, kemudian tadi intelijen yang masuk ke wilayah-wilayah tetangga itu, itulah yang dikhawatirkan oleh negara-negara lain. Terus kalau kita bicara soal Israel, kita juga bicara soal teknologi dia ya, yang sebenarnya dipakai oleh banyak negara-negara untuk apa namanya, di Indonesia, di ASEAN aja kita punya ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, itu sebenarnya punya relasi langsung berdagang dengan Israel. Tapi kenyataannya memang kalau kita bicara soal perang ini, jadi nggak ada hubungannya gitu kan. Kesannya dimensi itu oke lah, itu hal yang berbeda. Jadi memang dari segi konsistensi kita dalam menghadapi Israel itu juga harus kita evaluasi. Menarik. Tadi sempat disinggung mengenai stabilitas politik begitu ya. Sebenarnya kalau Anda membaca dari perang ini, perang Israel dan juga Iran ini seperti apa? Apakah stabilitas politik dari Israel ini akan lebih baik begitu ya ketika dia menyerang Iran? Ya itu yang dicari. Jadi mereka mencari legitimasi lewat politik luar negeri yang lebih ofensif. Jadi mereka ya kita sering lah ya lihat di antara para politisi itu di dunia, bahkan di Amerika Serikat, mereka menciptakan satu boneka di luar sana yang kesannya sangat mengerikan, sehingga itu sebabnya saya harus dipilih, saya harus tetap dijaga, berkuasa, supaya you bisa saya lindungi. Bahasa seperti itu sebenarnya sangat sering ya dipakai oleh pejabat manapun. Nah, terutama di Israel itu juga salah satu cara mereka untuk mendapatkan legitimasi. Baik, Pak Slamet, di antara situasi yang bisa kita katakan serba tidak mungkin ini, apa yang bisa dilakukan Indonesia setidaknya dari segi militernya? Ya, dari segi militer Indonesia, ini kesempatan bagi kita untuk memperkuat pertahanan kita. Tidak bisa kemudian negara dengan demokrasi besar, militernya tidak kuat. Nah, ini salah satu yang harus dipahami dunia juga ketika berdirinya Israel. Pemimpin Israel pertama mengatakan bahwa Israel akan terus memperluas wilayahnya semampu angkatan bersenjatanya. Jadi ini harus dihentikan. Itikat ini harus dihentikan. Memang Israel sudah mengklaim dirinya akan menjadi agresor. Karena itu Indonesia dengan politik luar negerinya, kita lebih cinta perdamaian, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Karena itulah kita akan mengakui Israel kalau Israel segera mengakui kemerdekaan Palestina. Kira-kira itu. Oke, baik. Mas Januardi, mungkin Indonesia ini ingin turut berperan, ingin turut membantu begitu ya untuk setidaknya meredakan adanya konflik yang ada. Apa yang harus dilakukan? Ya, Indonesia ini kan punya pengalaman sebagai negara tangan di atas ya. Kita udah bantu banyak tuh di Afrika, kemudian di Pasifik, di mana-mana kita udah banyak bantu dari zaman Pak Harto sampai sekarang kan. Apalagi ekonomi kita kan lagi bagus. Nah, menurut saya kita harus lebih proaktif. Misalnya satu, menggalang negara-negara Global South untuk ikut menekan agar segera Israel menghentikan genosida di Gaza, satu. Dan yang kedua, mendorong juga negara-negara Arab, terutama di OKI, Organisasi Konferensi Islam, untuk menekan juga Israel atau meminta kepada Israel atau memaksalah Israel untuk segera membuka akses kemanusiaan dan jangan menghalang-halangi. Jadi itu. Kemudian tadi yang terakhir itu ke rekonstruksi Gaza. Rekonstruksi Gaza harus melibatkan orang Gaza.
bukan Riviera Timur Tengah ala Trump. Jadi tetap orang Gaza, itu tanahnya orang Gaza kok apa mau orang Gaza mau disuruh pindah, orang dikirim ke Yordan, Yordan pasti nggak mau karena di Yordan udah banyak banget orang Palestina dari dulu. Dikirim ke Mesir juga nggak mau. Dikirim ke Indonesia, kita juga waktu itu berharap 1.000 orang ya kurang lebih ya. Tapi menurut saya adalah rekonstruksi Gaza ini penting banget dilakukan setelah tadi itu genosida dihentikan oleh Israel, dan itulah buktinya bahwa Israel pengen damai. Jadi selama genosida dia nggak lakukan, berarti dia belum pengen damai. Maka kita, seluruh negara-negara dunia berhak untuk menentang Israel karena dia tidak melakukan tidak fokus pada perdamaian tadi itu. Oke, baik, Mas Yanuardi, terima kasih banyak. Bapak terima kasih banyak, kemudian juga Mbak Dina terima kasih banyak, Pak Slamet terima kasih ya. Tentu kita harapkan dengan setidaknya kondisi ini semua kita bisa secepatnya meraih perdamaian begitu ya, sekalipun sekarang sudah ceasefire kan kita ketahui bahwa ini sebenarnya suhunya masih panas begitu ya. Tapi mungkin sedikit gini, kalau kita singkat saja, Presiden selalu mengatakan Indonesia bebas aktif, tapi nggak bisa kita berdiplomasi tanpa ekonomi kita juga dijaga dengan kuat. Jadi jangan sampai untuk memperkuat pertahanan kita, ekonomi kita malah jadi lemah. Jadi itu harus dihitung betul. Oke, baik Mbak, terima kasih banyak semuanya.